Warga dikejutkan dengan terbakarnya sebuah hotel kelas melati di Jalan Ledjen Suprapto, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Besarnya api dengan cepat membakar sebagian bangunan. Pada peristiwa ini seorang lansia sempat terjebak. Petugas yang datang segera melakukan upaya evakuasi korban dari lantai 3. Dugaan sementara api berasal dari salah satu kamar di lantai 2 hotel. Kita sedang melakukan proses pemadaman. Ternyata dapat laporan bahwasanya ada satu korban orang tua yang ternyata masih ada di lokasi kebakaran. Sehingga tadi tim mengambil tindakan untuk langsung menjemput korban tersebut yang berada di atas gedung. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan melaporkan. Pemirsa, salah satu keluarga terpidana kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Eki terpaksa menginap di rumah pengacaranya di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Keluarga terpidana Sudirman mengaku mendapatkan intimidasi dan didatangi oleh orang tidak dikenal. Tadi kok Bapak ingat ke rumah saya, kenapa Bapak ingat ke rumah saya? Ayah serta kakak dari Sudirman terpidana kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada Minggu siang mendatangi rumah kediaman pengacara terdakwa Sudirman dan Saka Tatal di Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan Suratno dan anaknya Titin Prialianti untuk meminta pelindungan karena sejak kasus Vina dan Eki kembali muncul, kerap didatangi dan diintimidasi berbagai pihak yang tidak dikenal. Bentuk intimidasinya, terpidana Sudirman dipaksa mengakui telah membunuh dan menganiaya Vina dan Eki. Sejak ditangkapnya Sudirman, keluarga hanya satu kali menengok kondisi Sudirman di dalam lapas. Bapak nengokin Sudirman, Bapak kapan? Ya sebelum lebaran. Sebelum lebaran Bapak nengokin Sudirman. Iya, Kondisinya kayak gimana Sudirman? Ya sehat-sehat aja. Saya saat aja. Iya. Terus abis lebaran sampai sekarang Bapak nengokin lagi nggak? Belum. Kenapa Ya Bapak? uangnya belum dulu. Nggak punya uang. Kalau lebaran kan harus dulu bawa ini. Bawa-bawaan sama ngasih uang. Jadi uang. Dia nggak ngerti mesti bagaimana, dia takut ngomong, dia datang ke rumah saya. Saya juga kaget karena itu juga saya nggak pernah duga. Saya pada akhirnya saya siapkan rumah saya di sini. Bapak boleh tinggal di sini, nggak usah mikirin apa-apa. Ayah almarhum Eki yang saat ini merupakan Kapolsek Kapetakan di Polres Cirebon angkat bicara atas kasus tragis yang menimpa putranya. Melalui pernyataannya di media sosial, ayah Eki juga berharap agar masyarakat ikut membantu kepolisian dan menemukan 3 buronan pembunuh putranya. Kasus pembunuhan Vina warga kota Cirebon kembali muncul setelah 8 tahun tenggelam. Setelah kisah nyata siswi SMK dan teman prianya Eki diangkat ke layar lebar dan media sosial. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Kejaksaan Agung sudah menetapkan 3 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan tol MBZ. Status kasus tersebut sudah dinaikkan dari kasus umum menjadi kasus khusus. Kasus dugaan korupsi pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek bernilai kontrak lebih dari 13,2 triliun rupiah diduga terdapat persekongkolan saat pelaksanaan dan mengatur pemenang lelang sehingga merugikan keuangan negara sebesar 1,5 triliun rupiah. Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka setelah melakukan pemeriksaan terhadap 146 saksi. Kasus meningkat dari umum menjadi khusus. Kami menetapkan 3 orang saksi sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur Utama PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek atau JJC periode 2016-2020. Selanjutnya Ketua Panitia Lelang JJC dan Saudara TBS selaku tenaga ahli jembatan PT Lapi Ganesha Tama Consulting. Pihak kejaksaan terus melakukan pendalaman, menelusuri alat bukti dalam perkara tersebut. Kasus ini sudah masuk ranah persidangan. Fakta baru terungkap dan menjadi sorotan perubahan spesifikasi tol layang MBZ. Seharusnya menggunakan rangka cor beton, namun diubah menjadi rangka baja.
Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Muhammad Hoirudin melaporkan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjemput CEO SpaceX sekaligus Tesla Incorporated Elon Musk di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Elon Musk tiba di Bali untuk menghadiri World Water Forum ke-10 dan peluncuran Starlink bersama sejumlah menteri di salah satu puskesmas di Denpasar. Elon Musk tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menggunakan pesawat jet pribadi untuk menghadiri WWF sebagai pembicara serta meresmikan penggunaan layanan internet Starlink milik SpaceX di Puskesmas Pembantu Sumertaklot bersama dengan sejumlah menteri. Layanan internet Starlink mampu menjangkau hingga pelosok Indonesia dengan kecepatan 300 hingga 400 Mbps. Kerjasama ini sebagai bentuk pemerataan di seluruh provinsi di Indonesia yang akan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan diharapkan layanan ini dapat terus meningkat. TNI Angkatan Laut siap mengamankan gelaran International World Water Forum atau WWF ke-10 di Bali. Melibatkan 3.000 personil menurunkan 7 KRI, kapal perang dan KRI Rajiman Wedyo di Ningrat, yang juga kapal bantu dengan fasilitas setara rumah sakit tipe B. Sebanyak 3.000 personel TNI Angkatan Laut diturunkan untuk mengamankan wilayah laut dalam gelaran International World Water Forum ke-10 di Bali. Pengamanan wilayah laut melibatkan 7 KRI, KRI I Gusti Ngurah Rai 332, KRI Raden Edi Marta Dinata, KRI Ahmad Yani, KRI Sultan Hasanuddin, KRI Layang, KRI Marlin, dan KRI Rajiman Wedyo di Ningrat. Usai mengikuti gelaran pasukan di timur Pelabuhan Benoa yang dipimpin Panglima Koarmada II Laksamana Muda Arianto Condro Wibowo, 6 KRI langsung tersebar di perairan Bali. TNI AL juga mengerahkan KRI Mutakhir yang sanggup menangani emergensi medis, yakni KRI Rajiman Wedyo di Ningrat. Dibantu tenaga kesehatan, dokter spesialis mulai dari jantung, anestesi, hingga bedah. KRI Rajiman memiliki fasilitas poliklinik, ruang rawat inap dengan kapasitas 90 tempat tidur, ruang isolasi, hingga dilengkapi helikopter jika dibutuhkan proses evakuasi medis. Teman yang menggunakan laut sebagai sarananya, insya Allah akan kita antisipasi dengan sebaik-baiknya. Contoh, Bandara Ngurah Rai ini agak spesifik, di mana ujung-ujung landasan itu berkaitan dengan air, berkaitan dengan laut. Selama WWF, tak ada pembatasan aktivitas nelayan untuk mencari ikan di wilayah perairan Bali. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan melaporkan.